Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, Prodi S1 Keperawatan kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Anatomi fisiologi jantung. Anatomi jantung, ukuran jantung manusia ukuran lebih besar kepala tangan anak kecil. Jantung adalah satu otot tunggal yang terdiri atas lapisan endotelium. Jantung terletak di dalam rongga aortik, di balik tulang dada atau sternum. Struktur jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Jantung hampir sepenuhnya diseluruhi oleh paru-paru, namun tertutup oleh selaput ganda yang bernama kardium, yang tertempel pada diafragma lapisan pertama dan menempel sangat erat kepada jantung. Sedangkan lapisan luar lebih longgar dan berair untuk menghasilkan gesekan antar anggota organ dalam tubuh yang terjadi karena gerakan memompa konstan jantung. Anatomi jantung dibagi dari dua kategori, yaitu anatomi luar dan anatomi dalam. Anatomi luar yaitu atrium dipisahkan oleh vertikal dan sulcus coronarius yang mengelilingi jantung. Pada sulcus ini berjalan arteri koroner kanan dan arteri circumflex setelah dipercabangkan dari aorta. Bagian luar kedua ventrikel dipisahkan oleh sulcus interventrikuler anterior di sebelah depan, yang ditempati oleh arteri descendens anteri kiri dan sulcus interventricularis posterior di sebelah belakang, yang dilewati oleh arteri descendens posterior. Perikardium adalah jaringan ikat tebal yang membungkus jantung. Kardium terdiri dari dua lapisan, yaitu kardium visceral atau epikardium dan perikardium parietal. Perikardium meluas sampai beberapa meter di atas pangkal aorta dan arteri pulmonal. Setelah jaringan ini akan berputar menjadi perikardium parietal, sehingga membentuk ruangan memisah yang berisi cairan bening licin agar jantung mudah bergerak saat memompa darah. Anatomi dalam jantung terdiri atas 4, yaitu atrium kanan, atrium kiri, serta ventrikel kanan dan kiri, dipisahkan oleh septum. Atrium kanan, darah vena mengalir ke dalam jantung melalui vena cava superior dan inferior masuk ke dalam atrium kanan, yang tertampung pada fase systole ventrikel. Secara anatomi, atrium kanan terletak agak ke kanan dibanding dengan atrium kanan atau atrium kiri. Ventrikel kanan terletak di ruang yang paling depan di dalam rongga dada, yaitu tempat di bawah manubrium seterni. Sebagian besar ventrikel kanan berada di kanan, depan ventrikel kiri, dan medial atrium kiri. Perbedaan bentuk dua vertikal dapat dilihat pada potongan melentang. Ventrikel kanan terbentuk bulat sabit dan setengah bulatan, berbandingkan tipis dengan tebal 4-5 cm. Ruangan alur masuk vertikal kanan dibatasi oleh kutub tricuspid, trabecula anterior, dan dinding inferior ventrikel kanan, sedangkan alur kedua ventrikel kanan dibentuk tabung atau corong berdinding licin serta dibagikan superior ventrikel kanan yang disebut infundibulum atau conus anterior. Jalur masuk ke dalam keluar dipisah oleh kristal superventrikel dan terletak tepat di daun kutub tricuspid. Atrium kiri menerima darah dari
terdapat vena pulmonal yang berputar pada dinding posterior, superior, atau posterior lateral masing-masing sepasang vena kanan dan kiri. Letak kardium kiri adalah di posterior superior dari ruang jantung lain, sehingga pada foto sinar tembus dada tidak nampak. Ventrikel kiri terbentuk lonjong seperti telur, di mana bagian ujungnya mengarah ke anterior, inferior kiri menjadi apex condyles. Bagian besar ventrikel tersebut adalah anus mitral. Tebal dinding vertikal kiri adalah 2-3 kali lipat di dinding vertikal kanan. Tebal dinding vertikal kiri saat diastol adalah 8-12 mm. Kutub jantung terdiri atas 4, yaitu kutub trikusdip, kutub mitral, dan atau bikusdip serta dua kutub mini lunar, yaitu kutub pulmonal dan kutub aorta. Kutub trikusdip, kutub pulmonal, kutub bikusdip, kutub aorta. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Endokardium merupakan bagian dari dalam atrium vertikal. Endokrin homolog dengan tunika intima pada pembuluh darah. Di kardium terdiri atas endotelium dan lapisan subendokardia. Ini adalah gambar pada jantung dan bagian-bagiannya. B. Sistem peredaran darah jantung. 1. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah kayak oksigen dari balik ventrikel kiri jantung setelah diedarkan seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dalam karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. 2. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah di bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya kembali ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan penukaran gas di paru-paru. Yang ketiga, sirkulasi darah. Sirkulasi paru dimulai dari ventrikel kanan di arteria pulmonalis, arteri besar dan kecil, kapiler, lalu masuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru keluar melalui vena kiri, vena pulmonalis, dan akhirnya kembali ke atrium kiri. D. Anatomi pembuluh darah. Yang 1, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ada 3 pembuluh darah, yaitu arteri yang berfungsi membawa darah ke jantung, kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan, dan vena yang membawa darah dari kapiler menuju ke jantung, kembali ke jantung. Pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Berfungsi utama adalah menghantarkan oksigen dan nutrisi ke semua sel, serta mengangkut zat buangan dari seperti karbon dioksida. 3. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbon dioksida, umumnya terletak dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Ini gambar peredaran darah. Tekanan darah, distol dan diastol. Tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah di setiap suatu luas pada pembuluh darah. Tekanan darah terdiri atas distol dan diastol. Setelah dianjurkan dari atas tentang distol dan diastol.
Tekanan dipengaruhi oleh curah jantung dengan resistensi perier. Curah jantung adalah volume darah yang dipompakan oleh tiap-tiap ventrikel per menit. Dua faktor penentu curah jantung adalah kecepatan denyut jantung dan volume sekuncup. Volume sekuncup adalah volume darah yang dipompa per denyut. Siklus jantung adalah periode dimulainya suatu denyut jantung dari awal dari denyutan selanjutnya. Siklus jantung terdiri dari periode distal dan diastol. Distal adalah periode kontraksi dari ventrikel, di mana darah akan dikeluarkan dari jantung. Distal adalah periode reaksi dari ventrikel, di mana menjadi pengisian darah. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang dan ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.